Versi Kristen sama Katolik kan Iya, beda. betul. Tadi beri makan atau makanan gitu. Oh gitu, tapi aman lah ya semuanya. Ada rasa-rasa damai gak pas? Jangan lupa. Damai banget. Kan karakter development gitu loh, jadinya kan baik, jadi kayak lebih kena gitu kan di filmnya, jadi lebih bagus kan. Damai sih, aku susternya aja namanya Indah. Nah tuh kan. Terus kemudian kalau dia udah pakai kostum tuh kan menutup auratnya udah adem banget Indah. Dia yang ngomong bukan gua ya, ini kan karakternya beneran ya. Ini kan jujur ya. Betul. Nah, oke. Kemudian value apa kira-kira yang bisa diambil dari cerita ini kalau dari menurutmu sendiri gitu, secara garis besar? Menurutku sendiri dari family-nya kali ya mungkin. Oke. Yang dilaluin sama keluarganya Romo Thomas dan juga Bu Maya. Mereka pernah mengalami peristiwa yang Agak ragu nih dia jawabnya nih. menyedihkan, maksudnya Oke. pahit gitu Oke. ya, tapi mereka jadiin alat peristiwa itu sebagai alat untuk move on with their life instead of being hateful, and I think that's a form of love. Oh, bagus sekali, Suster Indah. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Orang haleluya bukannya amin malah ketawa. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih aku ke Erdin yang juga debut. Luar biasa Erdin ya. Halo semuanya. Halo Erdin. Kamu ada kaget-kagetnya nggak nih pas ngebaca skrip dan kayak Erdin, kamu terpilih untuk main film Kuasa Gelap gitu. Kaget banget karena setelah hampir 5 tahun di bidang film ini, akhirnya main film juga. Oke. Pertama kalinya Layar lebar. layar lebar, Yes. akhirnya main film juga layar lebar, dan kebetulan film pertama aku ternyata adalah film pertama yang ngangkat kisah gereja Katolik. Karena kebetulan almarhum papaku Katolik, walaupun aku sendiri Hindu. Oke. Jadi aku ngerasa I'm continuing his dream, I guess. Oke. Karena dia juga pengen jadi bintang film dari dulu. Ah. Tapi ya nggak ketemu jalannya. Oke. Jadi dia jadi kontraktor. Jauh ya. Jadiin istri. Oke. Kontraktor buat bikin film. Bikin film. Ya benar bisa. Semoga ya in the next life maybe. Oh, oke. Sales ya in a way, dan jujur aja kita ini tahu diri lah dibandingkan dengan film-film eksorsis luar negeri yang jauh lebih besar budgetnya gitu ya. Ya kita masih perlu banyak belajar lah istilahnya. Tapi memang dari awal kita optimis bahwa film ini bisa diterima di banyak negara, dan kita udah bekerjasama dengan international sales agent kita WME. Itu filmnya dibawa ke FM, terus yang Mei lalu dibawa ke Cannes Film Market. Puji Tuhan saat ini udah sekitar ada 33 negara yang membeli film ini sih. Jadi negara Eropa Latin tuh bener-bener, hah? Indonesia bikin film eksorsis Katolik, bukannya negara Muslim ya? Iya memang negara. Siapa yang bikin? Orang gila nih. Jangan lupa bangga loh, Pak. Terus negara-negara Amerika Latin juga banyak yang beli sih. Karena mereka juga penasaran seperti apa ya. Oh ternyata ada orang Katolik di Indonesia, karena mereka tahunya Indonesia identik dengan negara Muslim gitu. Ya itulah angle yang menurut saya sih memang agak unik ya, dibanding misalnya kalau misalnya Filipina bikin film begini ya wajar, mayoritas Katolik gitu ya. Negara Eropa, Amerika yang mayoritas mereka Kristiani ya wajar. Ya Indonesia kan kita sama-sama tahu kita mayoritas Muslim gitu ya, jadi memang jadi aneh lah filmnya. Bukan aneh, fresh tapi. Tapi ya kalau buat mereka itu mereka penasaran seperti apa gitu, mereka selama screeningnya mereka happy, terus mereka beli untuk diadakan di negara mereka masing-masing. Oke, terima kasih jawabannya. Sudah cukup ya? Terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan. Oh, ada yang mau nambahin mungkin nggak ya? Jawabannya? Tidak ya? Pertanyaan berikutnya. Silakan. Yang rambut merah. Yang rambut merah, Kak. Punten. Rambutnya kayak kursi. Kalau ungu pukul kamu, Kak. Dia emang kursi Iya, udah biarin dia ungu, rambutnya merah, oke. Namanya siapa, dari media mana, pertanyaannya silakan. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan aku Gil dari Sina. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk belajar bahasa Latin sendiri itu udah dari romonya langsung ya. Jadi kita udah dikasih voice note, contoh gimana cara ngucapin pelafalannya itu gimana. Karena kita udah dikasih skrip, jadi bahasa Latinnya gini dan pelafalannya begini gitu. Jadi
ya aku dengerin gimana cara ngucapinnya, terus aku baca-baca terus karena gak gampang juga yang ngafalin bahasa yang beneran asing banget yang gak pernah aku dengar sebelumnya, terus harus aku hafalin dan itu lumayan panjang juga. Dan aku ada dialog yang kayak harus barengan juga sama Kak Jerome gitu, itu kita latihan juga berdua. Terus ya gitu sih, intinya sulit ya. Sulit, tapi berarti dapat voice note-nya terus kamu coba ulang. Nah sekarang kita pada mau bikin voice note, kamu coba ulang deh. Tadinya enggak ya, kayak gitu ya. Kita nggak mau pengen denger sekarang, enggak. Tuh boleh tuh katanya. Masih inget nggak? Masih inget nggak? Itu berarti semua suruh pada keluar. Yang sudah dieksorsis di seluruh Indonesia dari berbagai daerah itu banyak banget. Dari semua kisah yang ada, kita cari yang kisahnya dalam bentuk berat lah. Ini termasuk salah satu yang berat. Kejadian aslinya di Jawa Tengah, tapi seperti biasa gereja itu harus merahasiakan semua identitasnya lah, istilahnya gitu. Jadi memang kita nggak bisa ceritakan siapa dan apa. Ada dirubah-rubah dikit-dikit, tapi overall terutama karakter Astrid itu ada benar, karakter anaknya juga ada benar. Memang kita ada penambahan lah supaya nggak sama persis dengan aslinya. Tapi kasusnya memang ada dan memang kasusnya berat sih, gitu. Dan setelah kita melihat kasus yang kita hakim dulu waktu itu ya, ada Bobby segala macam, yang kita menyaksikan sendiri kasusnya nggak berat pun serem gitu ya. Untuk sih kita nggak melihat sistem yang Rina yang ini gitu, kita nggak lihat aftermath-nya aja, kita di ngobrol aja. Karena itu masuk kasus yang berat sih, makanya kita angkat. Yang kedua, apakah ada doa-doa? Iya sih, jadi dari pertama Romo sebelum kita syuting juga kita diberkati, dipercikin air suci dan sama kita doa segala macam. Satu lagi juga awalnya karena kita risetnya benar-benar udah cukup lama gitu ya. Kita di Gereja Katolik itu ada hierarki iblis ya, demonologi itu ada. Jadi paling atas Lucifer tahu lah ya, Wasit tahu. Tapi nama-nama iblis-iblisnya itu ada semua. Awalnya kita pakai nama-nama itu beneran. Tapi tiba-tiba saya pikir nanti kalau syuting kepanggil gimana? Iya, jadi serem ya kan, gitu kan. Jadi akhirnya kita rubah semua namanya jadi nama-nama fiksi. Erdin, tengah dulu aja ya. Erdin, depan sini. Erdin, jangan bisik. Bersabar teman-teman media yang lain. Sama Jerem guys. Dan jangan lupa juga silakan dipantau untuk sosial media dari Kuasa Gelap. Itu kecian Erdin. Oke, kelihatan aman ya? Oke, boleh. Yang depan dulu ya teman-teman ya. Silakan yang depan tengah dulu. Yang depan tengah, silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Agak nengok bawah dikit. Agak nengok bawah dikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang nengok atas, tengah atas. Silakan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sebelah kanan. Silakan tengok kanan teman-teman yang sebelah kanan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sebelah kiri, silakan. Sebelah kiri. Sebelah kiri 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mana lagi yang belum teman-teman media? Official di atas lagi, mungkin boleh teman-teman. Senyum penuh semangat untuk Kuasa Gelap yang tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 3 Oktober 2024. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semuanya.